Baik, selamat pagi. Saya Epifania Bulele dari Prodi Ilmu Komunikasi NIM 2003 13030. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Pengaruh Media Massa terhadap Etika Berbusana pada Remaja Putri di Desa Ambuka, Kabupaten Nia Selatan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Busana merupakan kebutuhan pokok manusia di samping kebutuhan makanan dan tempat tinggal. Kata busana diambil dari bahasa Sanskerta busana. Namun dalam bahasa Indonesia terjadi pergeseran arti busana menjadi pandanan pakaian. Busana merupakan segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ernawati 2008 halaman 1. Media massa memberikan pengaruh sosial, dalam hal ini bagi remaja disimbolkan dengan gaya hidupnya yang sesuai dengan tren gaya hidup masa kini, baik cara berpakaian, cara berbicara, selera terhadap musik atau hiburan. Pengaruh ini dapat dilihat misalnya pada pemilihan busana remaja yang cenderung menirukan hal-hal yang mereka lihat, misalnya di televisi atau tabloid, yang sering menampilkan busana kurang sesuai dengan etika dan norma kesusilaan. Namun hal inilah yang berusaha untuk diikuti oleh kalangan remaja agar mereka tidak dianggap ketinggalan zaman. Julukan modis, tren, dianggap sebagai simbol bahwa seorang lebih mengikuti perkembangan zaman. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan mengakibatkan perubahan perilaku menggunakan busana berlebih-lebihan atau pemborosan dan tidak sesuai dengan norma-norma dan etika berbusana yang baik. Desa Ambuka dengan jumlah penduduk 1.200 jiwa merupakan desa yang menunjukkan perkembangan yang sangat menonjol. Variasi kegiatan ekonomi penduduknya berkembang dengan signifikan. Desa Ambuka yang sudah maju memudahkan masyarakat khususnya remaja untuk memperoleh berbagai macam informasi melalui berbagai media massa. Nah, di salah satu di Desa Ambuka, Kabupaten Nia Selatan ini adalah di mana remaja putrinya yang ikut tren dengan perkembangan zaman yang ada. Misalnya mereka mengikuti trennya dengan gaya-gayanya dari media sosial. Bagian B, tujuan pembahasan. 1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh media massa terhadap etika berbusana pada remaja putri di Desa Ambuka, Kabupaten Nia Selatan. 2. Mengetahui seberapa besar pengaruh media massa terhadap etika berbusana pada remaja putri di Desa Ambuka, Kabupaten Nia Selatan. Rumusan masalah. Bertolak dari latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Apakah ada pengaruh media massa terhadap etika berbusana pada remaja putri di Desa Ambuka, Kabupaten Nia Selatan? 2. Seberapa besar pengaruh media massa terhadap etika berbusana pada remaja putri di Desa Ambuka, Kabupaten Nia Selatan? Bab 2, landasan teori. Media bagian A, media massa. Media sebagai sarana informasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, baik tua, muda, maupun anak-anak. Media massa adalah alat untuk pengiriman pesan kepada sejumlah besar anggota atau khalayak. Meminjam dari istilah Castells, media massa adalah media di mana sebuah pesan yang sama dan secara serentak dipancarkan oleh pengirim yang terpusat kepada. Jika media tersebut adalah televisi yang terdiri dari jutaan pemirsa atau penerima, definisi lain tentang pengertian media massa adalah alat atau sarana yang melambangkan dan digunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak yang bersifat massal, seperti televisi, radio, film, dan surat kabar. Dedi Kurnia Syahputra 2011 halaman 2. Bagian B, fungsi media massa. Media selain sebagai sarana informasi, media juga memiliki beberapa fungsi. Menurut Laswell, dikutip Werner J. Severin dan James Wetankart, JR 2005 halaman 386, fungsi media massa yaitu pengawasan atau surveillance. Fungsi pertama memberikan informasi dan menyediakan berita.
Dalam bentuk fungsi ini, media massa seringkali memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi, seperti kondisi cuaca yang ekstrim atau berbahaya, atau ancaman militer. Fungsi pengawasan juga termasuk berita yang tersedia di media yang penting dalam ekonomi, publik, dan masyarakat, seperti laporan, bursa pasar, lalu lintas, cuaca, dan sebagainya. Bab 3, metode penelitian. Bagian A, tempat penelitian. Tempat penelitian merupakan tempat di mana suatu penelitian dilakukan. Dengan adanya tempat penelitian, maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Ambuka, Kabupaten Nia Selatan. Karena peneliti merupakan seorang warga dari desa tersebut yang mengetahui bagaimana perkembangan desa itu. Bagian B, populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2019, halaman 126, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek, yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sugiono 2018, halaman 131, sampel penelitian adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan incidental sampling, yaitu penentuan sampel secara kebetulan. Incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, maka rumus Slovinya adalah N sama dengan N per 1 tambah N E kuadrat. Keterangan, N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, sedangkan E kecil adalah standar error 10%. Perhitungan besarnya sampel di Desa Ambuka, Kabupaten Nia Selatan adalah 1.200. N kecil sama dengan N per 1 tambah NE kuadrat, N sama dengan 1.200, 1 tambah 1.200 kali 0,1 kuadrat. Maka sampelnya adalah 1.200 per 13. 1.200 per 13 dibagi 1.200 dibagi 13 sama dengan 92,3. Jika dibulatkan menjadi 100. Bagian C, cara pengumpulan data. Data yang dikumpulkan sebagai bahan acuan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dengan cara 1. Penelitian lapangan dalam tahap ini merupakan kegiatan berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari warga. 2. Kuesioner, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada warga. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari penelitian saya. Terima kasih.